Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di Resort Bacu Resort. Setelah kemarin satu hari sore hari sampai malam tadi kita membersamai kakak-kakak Kamabikus Kuaran Renjale. Hari ini kita akan outbound. Sebelum outbound, setelah kita mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pora, kira-kira nanti apakah maksudnya yang perlu kita implementasikan kepada kita yang ada di pusdik utamanya untuk mengkonsep bagaimana formulasinya ke depan. Ya, jadi seperti yang selama ini sudah kita kemas dalam setiap acara kita ini kan selalu berusaha bagaimana acara apapun yang kita kerjakan ini merupakan rangkaian. Acara hari ini adalah refleksi dari acara-acara kemarin, dan acara hari ini akan menjadi pijakan berikutnya untuk acara-acara kita setelah ini. Sama, jadi orientasi Mabi Kuaran Karangan yang kita ikuti di Sarangan ini kemarin memang sudah disempurnakan, dilengkapi dengan pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian malamnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Kita kepingin lebih menukik lagi nanti apa yang menjadi arahan-arahan beliau dengan pemahaman kita selama ini tentang gerakan pramuka akan kita tukikkan dalam dapurnya Pusdik Pelacap Argo Ayu. Harapan kita ini nanti kemudian akan keluar dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dinikmati dalam tanda kutip oleh para peserta didik kita, diresapi oleh para pembina, dan kemudian nanti makin disempurnakan lagi oleh para kamabikusnya. Tentu kita berharap tidak hanya di Kuaran Kota, tapi lebih dari itu, ini juga kemudian nanti bisa menyebar ke kuaran-kuaran yang lainnya. Artinya kami sangat berharap Pusdik kemudian makin memperkuat sinerginya, konsep konstruktif, kolaboratif dari semua kegiatan kita. Semoga nanti Pusdik akan semakin mempertajam itu, tentu dalam pertemuan-pertemuan pelatih berikutnya. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah keinginan kita besar agar gerakan kita ini berkelanjutan. Sebagus apapun kegiatan yang kita hasilkan dari refleksi kegiatan kemarin, itu kalau tidak ada keberlanjutannya, maknanya menjadi akan berkurang. Istiqomah kemudian menjadi penting. Memaknai hari ini hari pendidikan, tentu kita kepingin semangat para pendahulu kita untuk mendidik anak bangsa itu bisa kita coba implementasikan dalam giat kita di Pusdik Pelacap Argo Ayu. Konsep kegiatan yang konstruktif, kolaboratif, dan berkelanjutan kita berharap betul-betul bisa kita tunjukkan. Sarangan sebagai telaga yang teduh yang memberikan inspirasi banyak kepada kita, semoga terus menginspirasi para pelatih di Pusdik Pelacap Argo Ayu. Siap. Kalau kita tangkap, karena sudah kita simak, sudah kita catat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan itu lebih ingin bagaimana guru-guru setelah ini bisa mengajar dengan metode kepramukaan. Tentu itu tidak tugas yang tidak ringan untuk kita semua. Kemarin semalam kita bersama pelatih sudah jagungan bagaimana nanti bentuk implementasinya. Di SK Kuarnas 048 ada kursus namanya kursus penerapan metode kepramukaan. Jadi nanti bisa kita sandalkan dengan itu. Lah sementara untuk Dinas Pora itu kelihatannya beliau lebih ingin apa kegiatan kepemudaan yang bisa dicandalkan di usia-usia generasi muda pramuka. Ini seputaran itu. Jadi nanti kira-kira kami membayangkan
kegiatan-kegiatan yang sudah ada ini kita lebih muati unsur-unsur keolahragaan, misalnya ketenagaan seperti tadi malam yang kita bahas. Kira-kira seperti itu. Ya, sepakat Pak Pri. Artinya memang ya kalau kita kembali kepada konsep dasar ya, kepada hitohnya kepanduan kita, hitohnya Baden Powell itu, dia membuat sebuah ungkapan yang sangat menarik bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam gerakan ini sebenarnya adalah alat, bukan tujuan. Karena tujuannya adalah to be a character. Bagaimana membangun karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang bijaksana di dalam situasi yang mungkin pada saat tertentu kurang bijaksana. Pak Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek mencoba membuat terjemahan dengan ungkapan bahwa ya untuk menjadi pramuka itu tidak harus pakai tangan leher, tidak harus pakai seragam, nggak harus. Guru-guru cobalah mendidik dengan metode yang sudah ada di dalam gerakan pramuka. Dan kalau kita evaluasi kasar saja, apa yang disinggung oleh Baden Powell itu menurut saya memang tepat, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam gerakan ini lebih banyak bersifat media sebagai alat, kemah lah, penjelajahan lah, apapun itu adalah media, alat untuk, bukan tujuan, alat dan jadi bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah to be a character, untuk membangun karakter, membangun anak-anak kita, generasi muda kita, generasi yang bijaksana dalam era yang mungkin terasa kurang bijaksana. Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek misalnya, beliau sampaikan bahwa ya untuk menjadi pramuka itu kan tidak harus selalu pakai seragam pramuka, pakai tangan leher, juga lah. Sampai pas jadi guru cobalah mengajar, ada metode kepramukaan yang sangat sesuai untuk situasi-situasi yang sedang dihadapi di kelas, di pembelajaran, di proses belajar mengajarnya, kalau orang dulu mengatakan begitu. Artinya pemahaman para guru terhadap metode kepramukaan memang saya sepakat kalau diberi penajaman. Kalau misalkan Pusdik kemudian mengeksekusi ini dengan mengadakan kursus metode kepramukaan kepada para guru, rasanya menjadi sangat cocok dan menarik. Tentu ini bisa difasilitasi oleh Dinas Pendidikan karena ini bagian dari peningkatan kompetensi guru. Nah, jadi apa yang baik di dalam gerakan pramuka itu kemudian bisa diadopsi dengan lebih mudah. Jadi anggapan sementara apa kalau orang pramuka itu harus bisa semapur, harus bisa morse, itu bisa ditepis. Enggak seperti itu dan enggak sesulit itu. Menjadi pembina pramuka tidak sesulit itu, harus butuh betah kemah berhari-hari, enggak. Ada metode-metode kepramukaan yang sebenarnya sangat familiar dengan dunia pendidikan formal dan dari dulu sampai sekarang ya seperti itu metodenya. Ketika dunia pendidikan formal ada dinamika istilah misalnya, ada yang kurikulum tingkat satuan pendidikan lah, kurikulum merdeka lah, kurikulum apa yang sekarang 13, kemudian deep learning. Nah, di pramuka kita pakai nama metode kepramukaan. Rasanya itu universal dan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun dalam kondisi yang seperti apapun. Nah, dan ini saya kira kalau Pusdik kemudian mengemas, nanti terserah bentuknya seperti apa, sentuhkan kepada teman-teman guru, terutama lagi adalah teman-teman guru muda yang mungkin dulu waktu sekolahnya belum sempat menyentuh pendidikan kepramukaan secara lebih khusus, disentuhkan ini. Saya kira bagus Pak Pri. Kemudian yang kemarin juga disinggungkan dengan Pak Kepala Dinas Kepemudaan Kabupaten Trenggalek, bagaimana ada sinergitas yang makin menguatkan peran dan fungsi gerakan pramuka dalam ikut serta membangun generasi muda di Trenggalek. Saya kira ini manis banget. Ya, kita punya berbagai kegiatan yang sebenarnya syarat dengan nilai-nilai kepemudaan, baik itu di kegiatan siaga, penggalang, apalagi penegak, latihan pengembangan kepemimpinan misalnya, perkemahan apapun bentuknya, perkemahan wirakarya atau macam-macam lah, itu syarat dengan nilai-nilai yang sebenarnya diampu oleh Dinas Pemuda. Tinggal nanti persoalannya adalah bagaimana kegiatan itu secara nomenklatur, secara administratif
bisa masuk di ring yang ada di birokrasi pemerintahan. Nah, tugas kita adalah bagaimana meramu itu semua agar niat baik itu tetap bisa kita laksanakan dengan cara yang baik. Karena kita tahu semua, niat baik kalau caranya tidak baik, hasilnya juga tentu tidak baik. Kita sudah diajari bagaimana niat baik bisa dilakukan dengan cara yang baik, dan insya Allah hasilnya bisa jauh lebih baik. Suci dalam pikiran, Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang dilahirkan dari pikiran yang suci akan mudah dikatakan, dan apa yang mudah dikatakan insya Allah mudah dilaksanakan. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita punya kegiatan kok sulit dilaksanakan, sangat mungkin itu juga sulit diucapkan. Sangat mungkin itu juga lahir tidak dari sebuah pemikiran yang bersih. Maka tadi kalau kita mau selfie begini ini Pak Lia, selfie begini ini bukan sekedar foto pribadi, tapi di dalam selfie dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya perkataan itu bisa jadi bermakna kebijakan ya. Kebijakan. Ya. Perkataan tertulis dalam sebuah keputusan. Baik para pemirsa, hadir pula pada kesempatan hari ini adalah andalan cabang urusan penegak. Karena kalau dilihat dari sisi umur, kemarin paparan tentang usia pemuda itu lebih ke penegak. Penggalang agak-agak sedikit lah. Tentu saja nanti Kak Nova hadir pada kesempatan hari ini. Beliau di andalan cabang urusan penegak bersama Kak Sugeng hari ini belum bisa bersama kita. Kami mohon masukannya nanti untuk kegiatan penegak yang kira-kira bisa disinergikan dengan ini kepemudaan. Kira-kira apa Kak Nova? Kalau itu banyak sekali ya Kak Supriyati. Karena di dalam kepenegakan itu kan ada satuan karya. Ya, ada satuan karya yang mana itu adalah macamnya banyak ya. Ya, jadi bekal untuk adik-adik itu untuk belajar pengetahuan di luar kepramukaan. Jadi bisa belajar kebayangkaraan, bisa belajar kebaharian. Nah, itu. Jadi kalau di Dinas Pemuda mungkin belum ada sakanya, tapi kita punya anggota banyak saka, karena kan saka-saka itu menjadi wadah untuk adik-adik pramuka kayak seperti itu. Itu kan juga syarat keikutsertaan saka, kan syarat menjadi pramuka Garuda. Nah, jadi untuk melahirkan pramuka Garuda kan mereka harus membidangi itu semuanya. Seperti itu. Artinya kembali seperti program kerja Wardah kemarin Kak Masun, itu memang bagian yang kami usulkan. Makan programnya masih tertulis KMD KML. Kami lebih menyarankan KMD KML untuk Pamong Saka supaya Saka itu berkembang dengan baik. Selama ini kurang tersentuh. Bahkan kemarin diputuskan sementara akan ditekan untuk munculnya Saka-Saka baru yang belum begitu jelas. Sementara yang sudah jelas, sudah bagus saja, mari kita. Dan ini didukung oleh Kak Indawan juga yang mantan Kapusdiklat. Memang sekali lagi kata kuncinya memang kompetensi. Kata kuncinya memang peningkatan kompetensi. Jadi kita semua, baik itu pelatih, pembina, pamong saka, andalan, itu kalau kita sepakat meningkatkan kompetensi kita, maka tugas-tugas itu akan insya Allah dengan sangat gampang bisa dipadu-padankan, sehingga konsep kerjasama itu bisa kena. Kerjasama itu kan tidak harus bersama-sama kerja, dan tidak harus kumpul jadi satu semua, enggak. Kerjasama itu ya kita ngomong di sini, yang nyoteng di situ, itu tidak jadi satu, tapi mereka bahkan terpisah, tidak nampak, tapi ada roh yang mengembangkan. Di tempat lain ada temen yang mungkin menyiapkan makan kita, mungkin menyiapkan mobil kita nanti, itu namanya kerjasama. Yang menyiapkan tidak harus makan, yang mengambil tidak harus makan, jadi yang makan tidak harus merasakan. Jadi seperti orang makan ya, kalau mau kita lihat konsep kerjasama seperti itu. Ini misalkan tidak ada makanan, ya kan? Yang melihat belum tentu kalau ngambil. Yang mengambil belum tentu kalau makan. Yang makan belum tentu kalau merasakan. Yang merasakan belum tentu kalau kenyang. Kalau kenyang belum tentu kalau ya ini konsep rangka urutan kerjasama yang sangat bagus. Tapi
Dan mereka tidak saling menyalahkan. Iya. Ini tangan kok hanya bisa ngambil saja. Motok setelah diambil tangan yang makan kok mulut. Mulut itu kok hanya makan saja. Tidak ada itu. Artinya yang ada adalah bukan pemisahan tugas, tapi pembagian tugas. Ini yang harus kita konsep. Ini dan harus menjadi pola pikir besar kita. Bahwa di kita yang ada adalah pembagian tugas, bukan pemisahan tugas. Saya kira itu, Pak. Iya ya. Terima kasih Kak Maksud, Kak Nova. Kita akan tetap menjaga konstruktif kolaboratif. Kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi prinsipnya akan mencapai tujuan yang sama. Jadi ketua tidak harus memegang uang kalau di dalam kepengurusan ya. Yang memegang uang tidak harus masak, gitu artinya. Itu namanya kerjasama. Selamat kakak-kakak utamanya yang hari ini sedang ditempa di orientasi MAPI. Moga-moga nanti sekembalinya dari kegiatan ini Pusdiklat keluarga berharap ada sesuatu yang akan bisa dikerjakan dan menjadi dari Mbah Jo Resort Sarang melaporkan.